Perangkat lunak merupakan salah satu komponen mendasar yang diperlukan dalam kajian ilmu geoinformatika. Ia merupakan sistem komputer yang terintegrasi guna melakukan proses analisis data geospasial. Ada 3 bagian penting pada perangkat lunak. Yang pertama adalah tampilan antarmuka pengguna atau user interface. Yang kedua adalah perangkat analisis atau analysis tools. Yang ketiga adalah perangkat pengelolaan data atau data manager. Tampilan antarmuka pengguna atau user interface merupakan suatu koleksi menu dari fungsional suatu perangkat lunak di mana pengguna dapat melakukan akses terhadap setiap tools yang disediakan. Kemudian mengenai tools, didefinisikan sebagai kumpulan fungsi atau kemampuan perangkat lunak dalam melakukan proses pengelolaan data-data geospasial. Dan yang terakhir, mengenai data manager, yaitu data disimpan dalam format sebuah file yang dikelola dalam sebuah pangkalan data atau database, yang dapat dikelola oleh sistem pengelolaan data atau data management system. Perangkat lunak dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan tipenya. Yang pertama, ada versi desktop, yang kedua versi server, yang ketiga versi mobile, dan yang terakhir berdasarkan pengembang. Untuk perangkat lunak berbasis desktop, biasanya menyediakan akses yang mendukung produktivitas personal dan tim dalam menyelesaikan proyek-proyek penelitian, baik skala kecil maupun besar. Perangkat lunak berbasis desktop ini menyediakan fungsi mulai dari yang paling sederhana, hanya untuk keperluan visualisasi data geospasial, hingga untuk keperluan yang kompleks seperti pemetaan detail dan pemodelan. Perangkat lunak berbasis desktop yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah Esri ArcGIS, Mapinfo, AutoCAD, Map3D, dan Idrisi untuk versi berbayar. Ada Envy, Quantum GIS, Grace GIS, dan Ilwis. Berikut adalah contoh-contoh antarmuka dari aplikasi GIS yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, berbasis server. Server GIS adalah sebuah sistem geoinformatika yang dijalankan melalui environment server, yang dapat melakukan analisis dan pengolahan data-data geospasial sesuai permintaan pengguna dalam jaringan. Server GIS ini dapat menekan biaya dengan jumlah pengguna yang besar. Namun, berbeda dengan perangkat lunak yang berbasis desktop, server GIS biayanya juga semakin besar karena kita butuh melakukan pengadaan perangkat kerasnya, misal PC, monitor, keyboard, mouse, dan yang lainnya. Contohnya adalah Map Server Web Mapping, dan yang versi berbayar seperti Autodesk Map Guide, Esri ArcGIS Server, Mapinfo, Mapxtreme, dan Integrate Geomedia Web Map. Selanjutnya, ada versi mobile. Perangkat bergerak pada saat ini telah dilengkapi dengan GPS dan wireless fidelity atau Wi-Fi, sudah banyak digunakan untuk melakukan akuisisi data geospasial, untuk menyimpan, menampilkan, berbagi, dan melakukan analisis sederhana. Akuisisi data geospasial dengan metode mobile ini akan menjadi lebih efektif dan efisien. Elemen dari mobile GIS merupakan integrasi dari satu atau lebih beberapa teknologi di bawah ini, misalnya smartphone dengan GPS, wireless untuk komunikasi berbasis jaringan dan internet, kemudian algoritma komputasi dan analisis geospasial, kemudian juga gabungan dari beberapa aplikasi, dan yang terakhir WebGIS server untuk sinkronisasi data. Selanjutnya, perangkat lunak berdasarkan pengembang dibagi menjadi 2, yaitu komersial dan free and open source software atau FOSS. Komersial biasanya dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar seperti Esri, Pitney Bowes, dan Autodesk. Produknya contohnya semisal ArcGIS, Mapinfo,
dan AutoCAD Map 3D. Untuk yang versi free and open source software atau FOSS, dikembangkan oleh berbagai komunitas di berbagai belahan dunia dengan berbagai latar belakang keahlian. Kontribusi dilakukan secara sukarela dan berlisensi publik. Produk yang sering dipakai misalnya QuantumGIS dan Grace GIS. Sedangkan produk lainnya misalnya Illuis, Saga, Orfeo, R, Map Window, dan UDIC GIS, dan masih banyak lainnya.